Di pagi hari, saat matahari baru saja mereka di ufuk timur, Laut Tanjung Uban seringkali terlihat tenang, nyaris tanpa riak. Warna airnya bisa berubah-ubah, dari kebiruan yang lembut hingga kehijauan yang jernih, tergantung cuaca dan kedalaman. Udara terasa segar dan asin, bercampur dengan aroma khas tumbuhan pantai. Beberapa perahu nelayan kecil mungkin sudah mulai berlayar mencari rezeki, meninggalkan jejak riak kecil di permukaan laut yang berkilauan diterpa cahaya mentari. Suara deburan ombak yang pelan menjadi melodi yang menenangkan. Menjelang siang, aktivitas mulai meningkat. Kapal-kapal feri hilir mudik menghubungkan Tanjung Uban dengan pulau-pulau di sekitarnya, membawa serta hiruk-pikuk penumpang dan kendaraan. Suara mesin kapal dan teriakan petugas pelabuhan menambah dinamika suasana. Di sekitar dermaga, terlihat kesibukan bongkar muat barang, aktivitas para pedagang kecil yang menjajakan makanan dan minuman, serta lalu lalang wisatawan yang baru tiba atau hendak melanjutkan perjalanan. Pulau Sauh, yang juga dikenal sebagai Tanjung Sauh, merupakan sebuah pulau kecil yang terletak dekat dengan Pulau Batam, di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Berikut adalah rangkuman sejarah pulau ini berdasarkan informasi yang tersedia, masa lalu. Asteris bagian dari Kerajaan Melayu, seperti wilayah Kepulauan Riau lainnya, Pulau Sauh dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Melayu, yang kemudian bercabang menjadi Kesultanan Johor dan Kesultanan Riau Lingga. Wilayah ini menjadi pusat penting dalam jalur perdagangan maritim di Selat Malaka. Pelabuhan Telaga Punggur di Batam adalah sebuah pintu gerbang penting yang menghubungkan Pulau Batam dengan berbagai destinasi di Kepulauan Riau. Suasana di pelabuhan ini bisa digambarkan sebagai ramai dan sibuk, namun tetap memiliki ritme yang khas sebagai sebuah pelabuhan penyeberangan. Saat kedatangan atau keberangkatan kapal feri, suasana menjadi sangat dinamis. Penumpang dengan berbagai tujuan tampak terburu-buru membawa barang bawaan mereka. Suara panggilan dari petugas kapal, pengumuman jadwal keberangkatan, dan deru mesin kapal bercampur menjadi latar suara yang khas. Terlihat antrean kendaraan yang hendak masuk atau keluar dari kapal Roro, mulai dari sepeda motor hingga truk besar. Di area terminal penumpang, Anda akan menjumpai berbagai aktivitas. Calon penumpang duduk menunggu giliran keberangkatan, beberapa terlihat menikmati makanan dan minuman di warung-warung kecil, sementara yang lain mungkin sedang membeli tiket atau mencari informasi di loket. Perjalanan dari Pelabuhan Telaga Punggur menuju Nagoya di Batam sepanjang 23,1 km dengan perkiraan waktu tempuh 32 menit, kemungkinan besar akan didominasi oleh suasana perkotaan yang dinamis. Setelah meninggalkan area pelabuhan yang sibuk, Anda akan memasuki jalan utama, kemungkinan besar melalui Jalan Sudirman, yang merupakan salah satu arteri penting di Batam. Sepanjang jalan, Anda akan melihat pemandangan kota yang hidup, dengan deretan bangunan, pertokoan, dan aktivitas perdagangan. Semakin mendekati Nagoya, suasana akan semakin ramai dan padat, mencerminkan karakteristik Nagoya sebagai pusat perbelanjaan dan hiburan yang populer di Batam. Suasana jalan di Pulau Batam itu cukup beragam, tergantung pada lokasi dan waktu. Secara umum, Anda akan merasakan perpaduan antara hiruk-pikuk kota industri dan ketenangan wilayah residensial serta keindahan jalur pesisir. Di pusat kota seperti Batam Center dan Nagoya, terutama pada jam-jam sibuk, suasana jalanan bisa sangat ramai dan padat. Kendaraan roda 2 dan roda 4 berlomba-lomba melintasi jalan-jalan utama. Suara klakson sesekali terdengar, menambah dinamika perkotaan. Di sepanjang jalan, Anda akan melihat deretan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan berbagai macam toko. Trotoar biasanya dipenuhi pejalan kaki, baik yang sedang menuju tempat kerja, berbelanja, atau sekadar berjalan-jalan. Kehidupan ekonomi terasa begitu berdenyut di kawasan ini. Menjauh sedikit dari pusat kota, menuju area seperti Baloi, Penuin, atau Jodoh, suasana jalanan masih cukup ramai namun dengan karakter yang sedikit berbeda. Di sini, Anda akan menemukan lebih banyak ruko-ruko yang menjajakan berbagai macam barang dan jasa, mulai dari elektronik, pakaian, hingga kuliner. Jalanan terasa lebih lokal dan hidup dengan aktivitas perdagangan. Pada malam hari,
Beberapa kawasan ini menjadi pusat kuliner malam yang ramai dikunjungi. Di wilayah residensial, seperti Batam Kota, Tiban, atau Sekupang, suasana jalanan cenderung lebih tenang, terutama di dalam komplek perumahan. Pepohonan rindang di tepi jalan memberikan kesan asri dan teduh. Lalu lintas biasanya lebih lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi penghuni komplek. Anak-anak bermain di sekitar rumah, dan suasana kekeluargaan terasa lebih kental. Jalan-jalan utama yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, seperti Jalan Trans Barelang atau jalan-jalan menuju Muka Kuning, memiliki karakteristik tersendiri. Jalan-jalan ini biasanya lebih lebar dan mulus, dengan pemandangan yang bervariasi. Di beberapa titik, Anda bisa menikmati pemandangan laut yang indah, terutama di sepanjang jembatan Barelang. Namun, pada jam-jam sibuk, jalan-jalan ini juga bisa mengalami kepadatan lalu lintas, terutama di sekitar kawasan industri. Di area sekitar pelabuhan dan bandara, suasana jalanan kembali menjadi lebih sibuk dan dinamis. Kendaraan yang mengangkut penumpang dan barang hilir mudik. Anda akan melihat taksi, bus, dan kendaraan travel yang siap mengantarkan penumpang ke berbagai tujuan. Secara keseluruhan, suasana jalan di Pulau Batam mencerminkan statusnya sebagai pulau industri dan pariwisata yang berkembang pesat. Ada kontras yang menarik antara keramaian pusat kota, kesibukan area komersial, ketenangan wilayah residensial, dan keindahan jalur pesisir. Perjalanan melintasi jalan-jalan di Batam akan memberikan Anda gambaran yang utuh tentang kehidupan dan denyut nadi pulau ini. Suasana jalanan di daerah Nagoya, Batam itu sangat hidup dan dinamis, mencerminkan karakternya sebagai pusat perbelanjaan dan hiburan yang populer. Anda akan merasakan denyut nadi kota yang kuat di sini. Keramaian dan kepadatan, jalanan di Nagoya, terutama di sekitar pusat perbelanjaan seperti Nagoya Hill dan sekitarnya, hampir selalu ramai dan padat, terutama pada jam-jam sibuk dan akhir pekan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 lalu lalang tanpa henti, menciptakan suasana yang hiruk-pikuk. Suara klakson mungkin sesekali terdengar, namun lebih sering didominasi oleh deru mesin kendaraan dan obrolan orang-orang. Pusat perbelanjaan dan hiburan, Nagoya adalah surga bagi para pecinta belanja. Di sepanjang jalan, Anda akan menemukan berbagai macam toko yang menjual berbagai jenis barang, mulai dari pakaian, elektronik, hingga oleh-oleh. Masjid Jabal Arafah di Batam adalah sebuah masjid yang unik dan modern, terletak strategis di pusat bisnis Nagoya, di antara Nagoya Hill Shopping Mall dan Tamrin City Batam. Masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dirancang sebagai pusat pendidikan, syiar Islam, dan destinasi wisata religi yang menarik. Sejarah dan konsep. Masjid Jabal Arafah mulai beroperasi pada tanggal 13 Juli tahun 2012. Masjid ini memiliki konsep sebagai Smart Masjid, dengan manajemen modern dan berbagai fasilitas yang melayani kebutuhan jamaah dan masyarakat luas. Pengurus masjid memiliki visi untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat pendidikan, dakwah, entertainment bagi anak muda, wisata religi, dan bahkan pusat Id di masa depan. Mereka bahkan melakukan studi banding ke beberapa masjid di Singapura dan Bandung untuk mengembangkan konsep ini. Arsitektur. Berbeda dengan masjid pada umumnya yang memiliki kubah besar, Masjid Jabal Arafah hadir dengan desain minimalis dan kontemporer yang elegan. Bangunannya terdiri dari 4 lantai dan dilengkapi dengan taman atap, roof garden, serta pencahayaan artistik yang memukau. Salah satu daya tarik utama masjid ini adalah Menara Jabal Arafah, MJA Tower, yang tingginya mencapai 38 meter dari lantai masjid atau 58 meter dari jalan. Dari puncak menara ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan spektakuler kota Batam, bahkan terlihat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta lalu lintas kapal di Selat Singapura. Fasilitas. Masjid Jabal Arafah memiliki berbagai fasilitas yang menjadikannya lebih dari sekadar tempat ibadah, asteris ruang salat utama yang luas, mampu menampung ratusan jamaah. Asteris Menara Jabal Arafah, MJA Tower, dengan pemandangan 360 derajat kota Batam dan sekitarnya. Terdapat juga kafe di lantai atas menara. Asteris Perpustakaan Islam, memiliki ribuan koleksi buku,
mulai dari pengetahuan umum hingga studi ilmu agama dan komputer. Asteris ruang serbaguna, auditorium, sering digunakan untuk berbagai acara seperti pelatihan, seminar, dan akad nikah. Masjid yang megah dan menjadi salah satu ikon kota Batam ini kini bernama resmi Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam. Namun, sejarahnya mencakup lebih dari sekadar perubahan nama. Awal pembangunan dan karakteristik awal. Masjid ini telah berdiri cukup lama dan sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Agung Batam atau Masjid Raya Batam. Pembangunannya diperkirakan selesai pada tahun 2001. Masjid ini dirancang oleh arsitek ternama Indonesia, Ahmad Numan, dengan ciri khas kubah berbentuk 5 segi 4 yang unik, menyerupai piramida. Bentuk atap ini memiliki makna simbolis tersendiri. Selain itu, ruang salat utama masjid ini memiliki 2 tingkatan untuk menampung jamaah dalam jumlah besar, dengan kapasitas mencapai sekitar 15.000 jamaah. Masjid ini juga dilengkapi dengan menara setinggi 66 meter. Revitalisasi dan perubahan nama. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di masa kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, masjid ini mengalami revitalisasi besar-besaran. Proses revitalisasi ini mencakup penggantian total atap limas dengan spesifikasi yang lebih kokoh dan penambahan fasilitas lainnya. Puncak dari revitalisasi ini adalah peresmian nama baru masjid menjadi Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam pada tanggal 15 September tahun 2024. Pemberian nama ini memiliki latar belakang sejarah dan penghormatan yang mendalam kepada Engku Putri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah, seorang tokoh perempuan Melayu yang memiliki peran penting dalam Kesultanan Riau Lingga. Beliau adalah permaisuri Sultan Mahmud Riyad Shah dan dikenal atas jasa-jasanya dalam bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan kerajaan. Alasan pemberian nama Raja Hamidah. Asteris pertimbangan historis. Mengenang dan menghormati jasa besar Engku Putri Raja Hamidah dalam sejarah Kesultanan Riau Lingga. Asteris pertimbangan geografis, lokasi masjid yang berada di Jalan Engku Putri memiliki keterkaitan simbolis dengan nama masjid. Asteris pertimbangan syari, dalam Islam diperbolehkan menamai masjid dengan nama tokoh wanita yang berjasa bagi agama dan masyarakat. Asteris pertimbangan sinergis, mengingat di Batam juga terdapat Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Penamaan ini menciptakan representasi pasangan tokoh penting dalam sejarah kesultanan. Asteris pertimbangan filosofis. Nama, Raja Hamidah, dalam bahasa Arab memiliki makna, penuh harap kepada Allah, dan orang yang selalu memuji Allah. Kondisi saat ini. Setelah revitalisasi dan perubahan nama, Masjid Agung Raja Hamidah diharapkan tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi masyarakat Batam, tetapi juga menjadi ikon wisata religi baru di kota ini. Dengan arsitekturnya yang unik dan sejarah di balik namanya, masjid ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jadi, Masjid Agung Raja Hamidah di Batam Center memiliki sejarah panjang sebagai pusat ibadah kota Batam, dan kini dengan nama barunya, ia juga menjadi pengingat akan tokoh perempuan Melayu yang gagah berani serta diharapkan menjadi destinasi wisata religi yang membanggakan.